Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Beri shalom kepada kanan kirinya, depan belakang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita mengencourage sebelah-sebelah kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Di luar mungkin mendung ya Bapak Ibu. Mungkin tadi yang naik motor ke sini agak kedinginan ya. Sama, saya juga. Hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita buat gak cuma suasana di sini panas, tapi hati kita panas. Hati kita berapi-api untuk Tuhan. Amin. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Dari rumah kami masing-masing ke tempat ini dengan selamat. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji, akan meninggikan nama-Mu, akan menyembah nama-Mu Tuhan. Mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap hati kami Tuhan. Berkati setiap telinga, lidah, bibir kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji, menyembah, memanggil nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Setiap kita yang siap untuk menyembah Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Ada satu sobat kita yang setia, namanya siapa? Yesus. Mari kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku. Mari kita angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Sama-sama katakan, namanya Yesus, namanya Yesus. Menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebentar, ini Bapak Ibu kayaknya masih mengantuk ya. Karena di luar dingin mungkin ya. Kalau gitu saya jemput Bapak Ibu cuma untuk bangkit berdiri. Sekali lagi shalom buat yang baru datang. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama pujikan. Kita semua ingat bahwa ada satu sobat kita yang setia, yang gak pernah ninggalin kita, yaitu namanya Yesus. Amin. Mari kita dari atas pujikan. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku.
sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Pujikan namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi dari awal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, from the top. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Sebut namanya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita angkat tinggi tangan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita pujikan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mulai lanjutkan penyembahan kita, ada beberapa pengumuman. Ya. Pemasukan dana renovasi
dan pembelian tanah sampai hari ini bisa dilihat di layar LCD kita. Total 17.430.000. Puji Tuhan, terima kasih buat partisipasinya, dukungan dana dan doa. Mari kita terus bersama-sama gotong royong saling membantu. Terus dukung dalam dana dan doa. Pengumuman selanjutnya, selama bulan Januari Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ucapan syukur. Ya, amplop ada di tempat persembahan dekat pintu masuk. Begitu pengumuman hari ini. Mari kita lanjutkan pujian penyembahan kita. Amin. Saya ingin sedikit bereksperimen kecil. Jadi beberapa waktu ke depan, mungkin enggak lama, paling 20 menit kita akan menyembah Tuhan. Ya, hari ini menurut saya banyak yang perlu didoakan gitu. Enggak cuma pribadi saya sendiri, enggak cuma Bapak Ibu sendiri, tapi banyak di luar sana yang perlu didoakan. Contoh aja yang simple, hari ini hujan lebat, ya kan. Banyak saudara-saudara kita yang rumahnya kebanjiran. Itu mungkin salah satu yang harus kita doakan. Dan masih banyak lagi, mungkin Bapak Ibu punya pergumulan sendiri, saya juga punya pergumulan sendiri, teman-teman juga punya sendiri. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita nyembah Tuhan dulu. Kita tunjukkan rasa cinta kita ke Tuhan dulu. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Nanti waktu pujian, saya nggak akan suruh Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapak Ibu bebas mengekspresikan diri. Terserah mau berdiri, mau duduk, mau menari, mau bersujud. Itu saya bebaskan. Ya, saya di sini cuma membantu untuk kita sama-sama panggil nama Tuhan. Amin. Mari kita pujikan. Ada pujian yang sangat bagus. Liriknya chorus dituliskan, Yesus kau yang kucinta, selamanya kau kucinta. Sampai akhir nafas hidupku, Yesus tetap kekasih jiwaku. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita siapkan hati kita masing-masing. Selamanya Tuhan, selamanya Engkau kucinta. Kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Kita belajar lagi dari awal. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai
kita ulang lagi, kita belajar sama-sama lagu ini. Jiwaku sungguh merindukan, jiwaku sungguh merindukan, hatiku haus padamu, melayani tinggal di dalamku, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambut. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Yesus, Kau yang cinta, selamanya Kau cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutmu. Melayanimu seumur hidup, sampai ku kembali padamu. Yesus, Yesus, Kau yang cinta, selamanya Kau cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Yesus, Kau yang cinta, selamanya Kau cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang kucinta, selamanya Kau cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang kucinta, selamanya Kau cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Dengan segenap hati kita nyanyikan, Yesus, Kau yang kucinta, selamanya Kau cinta, sampai akhir hidupku, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau
kami lebih dalam Tuhan. Jangan biarkan kami sendirian Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, sesuai dengan rencana. panggil Bapa. Ya Aba, Bapa, Ini aku ini anak-anak-Mu Tuhan. rayakanlah seluruh hidup. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Bapa. Ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, rayakanlah seluruh hidup. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita pujikan dari Allah. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta. tetap cinta Yesus. Panggil dia, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Lebih sungguh lagi, ku mau cinta Cinta Yesus selamanya. Dia Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus Selamanya.
Ya Aba. Ya Aba, Bapa, Seorang Bapak, ini aku anak seorang Bapak gak akan pernah meninggalkan anaknya sendirian. seluruh. Seorang Bapak gak akan pernah mau melihat anaknya kesusahan sendirian. Kita percaya Bapak kita di surga, Dia sedang menuntun kita. Dia sedang menuntun rumah tangga kita. Dia sedang menuntun pekerjaan kita. Dia sedang menuntun studi kita. Dia sedang menuntun karir kita. Dia sedang menuntun kehidupan rohani kita. Yang kita perlu cuma panggil, Bapak, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Banyakkanlah seluruh hidupku, ya Aba. Oh, Ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan sesuai rencanamu. Pakai kami Tuhan sesuai rencanamu. Tuntun kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Oh. Jangan biarkan aku, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikan dalam hadirat, di hadirat-Mu, di pelukan-Mu. Jangan
Jangan biarkan kami pergi Tuhan. berlari Jangan biarkan kami pergi Tuhan. tata kasih karunia yang kau beri. Tanam-tanammu di hadiratmu, Meteraikan meteraikanmu dalam hatimu. hatimu di hadiratmu, di hadiratmu, Di pelukanmu. pelukanmu, itulah Lebih sungguh lagi. jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri. Tanamlah aku di hadiratmu, meteraikanku dalam hatimu, di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah hidupku. Di pelukanmu, itulah hidupku. Sekali lagi, di pelukanmu, di pelukanmu, itulah hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Di pelukanmu Tuhan, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. is great And greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari kita semua bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name.
berikan satu pujian ya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih. buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih anugerah-Mu Buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih dan anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pemain musik apa bisa duduk? Bagaimana kabar sekalian, Bapak, Ibu, Saudara? Baik semua ya? Syukur, kita bersyukur. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ditulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Kita sudah seharusnya bersyukur karena kita sudah bisa melewati tahun 2022. Saya percaya tahun 2022 kita mengalami banyak tantangan, masalah, persoalan di dalam kehidupan ini. Mungkin banyak yang mencucurkan air mata, tetapi kenyataannya kita bisa lewati. Dan kita ada sebagaimana ada saat ini. Apapun enak tidak enak yang kita hadapi,
firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Untuk itu, pagi ini saya undang Bapak Ibu sekalian berdiri ya. Kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan untuk perlindungan, untuk penyertaannya kepada kita pada tahun 22 dan kita bisa masuk ke tahun 23 ini. Allah kami yang perkasa, Tuhan kami yang ajaib, yang kami percaya, kami sembah, kami agungkan di dalam kehidupan ini. Ini kami umat-Mu merendahkan diri di bawah kaki-Mu. Kami datang kepadamu mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu. Perlindungan pemeliharaanmu bagi kehidupan kami. Tahun 22 bisa kami lewati. Kami tahu Tuhan di tahun itu banyak masalah, persoalan, tantangan yang kami hadapi. Tapi kami dapat melewatinya. Bukan karena kuat gagah kami, semua oleh kasih karunia-Mu. Engkau mengajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang kami lakukan saat ini. Kami bersyukur untuk semua hal-hal yang boleh kami alami, kami lewati tahun 22. Dan kami percaya Tuhan, jika Tuhan membawa kami di tahun 23 ini, Tuhan juga pasti menyertai kami. Tuhan juga pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan peduli dengan kami. Kami akan dapat lewati sekalipun banyak persoalan masalah juga akan kami hadapi. Tetapi bersama Kristus kami akan menjadi pemenang. Untuk itu kami bersyukur dan berserah sepenuhnya kepadamu. Biarlah hidup kami terus Engkau bawa di dalam rencana-rencanamu Tuhan. Keluarga kami, juga Tuhan gerejamu di tempat ini, hamba-hambamu. Semua dalam penyertaanmu terus Tuhan. Rancanganmu lah yang terjadi Bapa. Kami serukan kepadamu biar Engkau terus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Kami pada kesempatan ini juga mau belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau celikkan mata rohani kami untuk mengerti, mengenal lebih lagi akan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Membawa kami untuk mengenal Engkau lebih dalam, untuk mengerti kehendak-Mu di dalam mengiring Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami ini seturut dengan kehendak-Mu menjadi terang garam dunia ini. Terima kasih Bapa, nama-Mu terus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sekarang sudah sampai di tahun 2023, minggu yang kedua. Semua hanya karena kasih karunia-Nya, karena kemurahan daripada Tuhan. Dan kita harus tetap percaya tahun ini dan seterusnya Tuhan tetap memelihara dan memberkati kita. Kalau kita perhatikan keadaan dunia saat ini semakin hari semakin tidak baik. Karena firman Tuhan sudah memberitahukan bahwa pada hari-hari terakhir keadaan semakin sulit. Itu ditulis di Matius 24 ayat 4 sampai dengan 7. Ini perlu kita baca ini ya. Soalnya mungkin ada juga yang mungkin jarang baca firman Tuhan atau bahkan belum pernah. Biar tahu, oh firman Tuhan itu ternyata ya benar bisa terjadi ya. Gitu. Jadi kita baca ya. Matius 24 ayat 4 sampai 7. Ayat 4 ada di sini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah,
supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini jelas sekali ya, yang sudah tergenapi. Perang bangsa melawan bangsa. Itu ada kan? Ukraina dengan Rusia. Gempa terjadi di berbagai daerah. Kita sudah melihat itu secara nyata. Jadi firman Tuhan itu jelas sekali. Tergenapi. Ya mungkin kita ini yang sudah sering baca firman ya wajar saya biasa gitu kan. Tapi mungkin ada yang jarang baca firman, bahkan belum pernah. Jadi biar tahu bahwa Alkitab itu betul-betul digenapi. Itu firman Tuhan. Kalau kita terus hidup di dalam keraguan, kebingungan dan ketakutan, kita akan mengalami kerugian besar karena tidak mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Dan perlu digarisbawahi, dikatakan dalam firman Tuhan, ditulis di Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Sebab orang yang bimbang atau mendua hati tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Jadi peristiwa masalah, kejadian yang kita hadapi, itu sering membawa kita untuk bimbang, ragu-ragu di dalam mengikut Tuhan. Itulah, pengaruh itulah yang bisa membawa kita tidak mengalami janji-janji Tuhan. Karena kita bimbang. Karena ada tekanan-tekanan daripada masalah persoalan itu. Jelas sekali dikatakan orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Ketahuilah, jika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah dan tantangan, berarti Tuhan sedang melatih iman kita. Karena kita adalah anak-anaknya yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin melihat anaknya itu orang-orang yang lemah, yang bisa dipermainkan oleh kuasa-kuasa gelap atau si iblis. Tuhan ingin melihat anaknya itu yang terus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi semua pengaruh-pengaruh dari si jahat. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Karena Tuhan tidak ingin kehilangan anak-anaknya. Jadi kita jangan berpikir negatif ketika kita mengalami masalah, persoalan dalam hidup ini. Jangan kita terus menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Tetapi Tuhan sedang melatih iman kita. Oleh karena itu marilah kita belajar kepada Raja Daud. Di sini saya ambil contoh dari Raja Daud atau pemazmur. Seperti yang tertulis di Mazmur 25 ayat 15. Dikatakan di sini. Mataku tetap tertuju kepada Tuhan, sebab Dia mengeluarkan kakiku dari jerat. Mata yang tertuju kepada Tuhan artinya fokusnya, perhatiannya itu tertuju kepada Tuhan, bukan kepada yang lain.
Daud sadar hanya Tuhanlah yang sanggup menolong dan melindungi. Makanya kita harus belajar kepada Daud. Bersandar, berharap, dan mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Bukan berharap kepada yang lain. Selama kita bersandar penuh kepada Tuhan, keselamatan jasmani maupun rohani kita akan terjamin. Walau dunia diguncang dalam keresahan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan senantiasa ada dalam perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi umatnya. Karena Tuhan begitu peduli dengan umatnya. Sebab Tuhan sendiri yang berfirman. Ini Tuhan sendiri. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Ditulis di Yesaya 54 ayat 10. Jadi kalau saya menerjemahkan ini, mengartikan secara sederhana, apapun yang terjadi gitu, Tuhan itu tetap mengasihi. Dikata biar gunung-gunung beranjak. Jadi apapun, keadaan apapun, dunia ini, pengaruh apapun, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dan di Mazmur 46 ayat 2 dan 3 ditulis, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah disebut Bapa kita. Mazmur ini memberitahukan kepada setiap umat Tuhan agar tetap percaya dan setia kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakstabilan dan ketidakpastian. Sebab kuasa dan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian dan ketidakstabilan itu hanya ada di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Oleh karena itu, kita harus mengandalkan Tuhan terus di dalam kehidupan ini. Ditulis di tempat perlindungan, menggambarkan perlindungan dari bahaya. Menunjukkan bahwa Allah adalah keamanan sejati kita di tengah-tengah badai kehidupan. Kekuatan mengacu kepada keperkasaannya. Ketika melawan musuh-musuh, kita dan mencakup kekuatannya. Saya ulangnya. Kekuatan mengacu kepada keperkasaannya. Ketika melawan musuh-musuh kita dan mencakup kekuatannya yang bekerja dengan kuat kuasa melalui Roh Kudus sehingga memungkinkan kita mengatasi halangan-halangan di dalam kehidupan ini. Jadi firman Tuhan pada pagi ini memang untuk meneguhkan kita, untuk meyakinkan kita lebih lagi di dalam mengikut Tuhan. Hasil terakhir ialah bahwa Dia menjadi penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Allah bersedia menolong umatnya dan mengharapkan kita berseru terus kepadanya, memohon pertolongan setiap kali kita memerlukannya. Kuasanya sanggup untuk menolong kita dalam segala situasi dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita tidak perlu takut.
itu merupakan pegangan kita dalam menghadapi semua kehidupan ini. Pesan Natal untuk kita tahun ini sangat luar biasa ya. Yang tertulis di Mazmur 116 ayat 7. Di sana sudah ditempel ya, ditulis sana. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kembali tenang. Mungkin di tahun kemarin, tahun 22, kita sedang mengalami kebimbangan, kebingungan, kegelisahan, dan ketakutan. Karena banyak menghadapi masalah-masalah, tantangan dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kembalilah tenang. Itulah pesan untuk kita tahun 23 ini, kita harus tenang. Saya percaya ini sudah digumulkan oleh Pak Gembala. Apa ini? Tema ini. Jadi inilah pesan untuk kita tahun ini. Kembalilah tenang. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kembali tenang. Jangan seperti tahun 22 mungkin mengalami kegelisahan, ketakutan. Sehingga kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa berkarya lewat hidup kita. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Jadi salah satu dasar bisa kita ambil, kalau Tuhan tidak berkarya dalam hidup kita, berarti kemungkinan besar itu ada kebimbangan. Iman kita ada keraguan. Pesan firman Tuhan mengatakan, kembalilah tenang, jangan gelisah, jangan bingung dan jangan takut, sebab Tuhan sudah membuktikan penyertaannya, pemeliharaannya, dan perlindungannya bagi kita. Sehingga kita bisa melewati tahun 22. Dan kita ada sebagaimana ada saat ini. Oleh karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Itu ditulis di 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat 7. Dan di Mazmur 62 ayat 2 ditulis, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Di tengah-tengah kesulitan, kesusahan, dan penderitaan, setiap orang percaya harus berlindung dan mengandalkan Allah. Dan berkata, di sini saya tulis ada 3 hal yang perlu kita kumandangkan, kita imani, kita perkatakan. Yang pertama, saya tidak akan membiarkan kesukaran, krisis, atau penderitaan bagaimanapun menggoyahkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Itu harus merupakan komitmen kita pegang. Yang kedua, pada masa-masa kekhawatiran dan ketakutan, saya akan menyerahkan diri kepada Allah dan dengan doa yang sungguh-sungguh serta mencurahkan isi hatiku kepadanya. Yang ketiga, saya akan menantikan Tuhan bertindak, menolong saya, dan dengan yakin bahwa Dia akan meresponi dengan kasih terhadap keadaan saya. 3 hal ini penting kita ingat. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak bisa karena Tuhan sudah berfirman, jadilah tenang. Terus kita menganggap tidak ada masalah. Oh jangan. Tahun 23 mungkin banyak juga masalah.
bahkan dikatakan gelap, krisis, tetapi firman Tuhan mengatakan, tenang, jadilah tenang. Karena apa? Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang selalu menolong kita, memberikan solusi ketika kita menghadapi masalah-masalah ini. Tidak dibiarkan kita. Itu loh. Jadi kita bisa tenang. Karena Tuhan. Ketiga hal inilah yang saya sebutkan tadi, yang harus kita lakukan dengan setia di tengah-tengah kesulitan kita. Jangan berharap pada yang lain, tetapi hanya kepada Allah. Sebab hanya dekat Allah saja kita tenang. Sebab daripadanya lah keselamatan kita. Kita tidak boleh mengandalkan yang lain. Jadi dalam menghadapi segala masalah, hendaklah kita menjaga hati agar tetap tenang. Sebab dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ditulis di Yesaya 30 ayat 15b. Alkitab menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ini semua adalah anak-anak Allah. Inilah hak istimewa yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Menjadi anak-anak Allah. Hubungan anak dengan Bapa adalah hubungan yang istimewa. Karena dari pihak Bapa ada jaminan pemeliharaan, perlindungan bagi anak-anaknya. Sedangkan dari pihak anak ada kebergantungan kepada bapaknya. Ini sangat jelas sekali untuk menyadarkan kita bahwa kita ini punya Bapa yang berkuasa. Kita punya Allah yang mengasihi kita. Jadi di dalam ketakutan, di dalam semua tantangan, ada Bapa, tempat perlindungan kita. Ada yang kita andalkan. Jadi kita tidak perlu takut. Jadi jelas sekali ya, untuk tahun ini kita tenang, kita percaya Allah selalu menyertai kita. Ada Allah yang kita andalkan. Tetapi jangan lupa, sebagai orang percaya atau anak-anak Bapa, kita juga punya tanggung jawab untuk mengasihi Bapa. Kita tidak hanya menerima berkatnya, kita tidak hanya enak-enakan, tetapi ada harga yang harus kita bayar, yaitu untuk mengasihi Bapa. Perwujudan kasih kepada Bapa adalah mentaati segala perintahnya. Itu ditulis di 1 Yohanes 5 ayat 3. Jadi ada berkat dan jaminan Bapa disediakan bagi kita seiring dengan ketaatan kita kepadanya. Ketaatan itulah yang menjadi kunci kemenangan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita tidak taat kepada Bapa di surga, ya jangan kita mengharapkan berkat-berkat terus. Ada bagian kita. Di Mazmur 18 ayat 19 dan 20 ditulis, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar
ke tempat lapang Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, Tuhan menyelamatkan karena Ia berkenan. Tuhan berkenan kepada umatnya ketika umatnya itu taat melakukan firman-Nya. Inilah bagian kita. Inilah harga yang harus kita bayar di dalam mengikut Tuhan. Taat kepadanya, taat untuk melakukan firman-Nya. Jangan seperti bangsa Israel. Di masa hidup pemazmur, banyak menjadi penyembah-penyembah berhala. Karena apa? Karena mereka terpengaruh dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Kita pun harus konsekuen di dalam mengiring Tuhan. Jangan terpengaruh oleh lingkungan. Jangan terpengaruh oleh di sekitar kita. Pergaulan-pergaulan buruk. Komunitas kita harus tetap jaga agar kita tetap menyenangkan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah yang harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Pemazmur mengingatkan kita bahwa hanya Dia atau Allah yang maha tinggi yang dapat menolong dan melepaskan kita dari kesulitan. Hanya Dia atau Allah yang layak menerima segala pujian, penyembahan, dan penghormatan. Kita sebagai orang percaya harus berusaha dan berjuang untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dengan cara berpegang pada perintahnya dan mentaati firman-Nya. Agar kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Di Yesaya 32 ayat 17 ditulis, di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Salah satu berkat rohani bagi orang percaya adalah damai sejahtera. Kalau orang sudah dikuasai atau di dalam damai sejahtera, melakukan apapun selalu dalam sukacita. Tidak ada keluh kesah. Seberat apapun yang dihadapi, tetap dengan sukacita. Karena apa? Dipenuhi dengan damai sejahtera. Tetapi ketika berada dalam masalah atau persoalan, kita sering kehilangan damai sejahtera. Karena apa? Karena pandangan kita, kepikiran kita, fokus kita kepada persoalan, kepada masalah. Bila hati kita tetap tertuju kepada Tuhan dan berpegang teguh kepada janji-janjinya, pasti kita tetap dalam damai sejahtera. Karena di Yesaya 26 ayat 3 ditulis, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Firman Tuhan ibarat kompas yang memberikan arahan, tuntunan, dan petunjuk kemana kita harus melangkah. Kalau kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kehidupan kita, berarti ada sesuatu yang tidak beres di hidup kita. Ada yang harus dikoreksi di dalam hidup kita. Sebab
Tuhan itu hanyalah sejauh doa. Di Ibrani 3 ayat 7 dan 8 ditulis, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita jangan mengabaikan suaranya. Sebab hati kita akan semakin keras dan tidak bersedia untuk menyerah kepada Tuhan. Sehingga akhirnya hati kita tidak peka lagi terhadap firman Allah atau keinginan Roh Kudus. Oleh karena itu, relakan diri untuk dipimpin Tuhan, sebab hanya Dialah yang tahu jalan mana yang harus kita tempuh, sebab jalannya lah yang terbaik. Dan pada kesempatan ini saya ulangi lagi, jangan lupa pesan Tuhan untuk kita tahun 23 ini. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi mari kita hadapi tahun 23 ini dengan hati yang tenang, hati yang damai. Sudahlah, bersama Kristus tiada yang mustahil. Kita harus punya paradigma pemikiran begitu. Udahlah, Tuhan pasti menyertai aku. Tuhan pasti menolong aku. Aku tidak takut menghadapi tahun ini dan seterusnya. Karena aku ini anak Tuhan, anak Allah, anak yang berkuasa, yang mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Siapa lagi yang saya andalkan? Hanya Tuhan. Oleh karena itu bangun terus hubungan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, melekat. Cari bagaimana kita biar bisa melekat kepada Tuhan. Kita ini siapa sih? Debu tanah, hembusan napasnya tok. Kalau kita tidak terus gandul Gusti dikatakan, kita akan selalu dalam keresahan, ketakutan. Saya kira hanya sampai di sini saja bisa saya sampaikan, sangat singkat sekali. Biarlah Tuhan terus memperlengkapi. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi yang indah ini, di mana kami percaya Engkau selalu hadir di setiap kehidupan kami. Apalagi hari Sabat yang indah ini Tuhan, kami bersepakat lebih dari 2-3 orang, seperti Engkau mengatakan 2-3 orang berseru dalam nama-Mu, Engkau hadir. Kami lebih daripada itu bersepakat di sini datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau terus memberikan yang terbaik bagi kami. Kami akan lepas daripada semua hal-hal yang mengganggu, merusak, melemahkan, bahkan menghancurkan hidup kami. Karena Tuhan menjadi pembela kami di dalam kehidupan ini. Tahun 23 ini dan seterusnya, kami percayakan seluruh kehidupan kami kepadamu. Keluarga kami, baik yang di kudus, di luar kudus, semua tetap dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Saudara-saudara kami juga yang tidak bisa hadir ibadah pada kesempatan ini, Tuhan terus memberikan kekuatan dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Perlengkapi lebih lagi kami di dalam mengiring Engkau, sehingga kami kuat dan teguh di dalam Engkau. Terima kasih dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Sihaan. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan
Sebuah pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, gurunya yang gembira ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Waspada ya Bapak Ibu, kita semua tentang hal mendua hati. Bimbang, takut itu mendua hati sehingga dampaknya kita tidak memperoleh apa-apa. Ya, bahaya sekali ini, sampai tadi membuat kita tidak bisa taat untuk memperoleh atau untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau temanya kan berkata kembalilah tenang, itu sebetulnya kan sebuah perintah. Kita sendiri yang bertanggung jawab untuk membuat jiwa kita ini terus tenang. Ya. Sama saja dengan jagalah hatimu dalam setiap kewaspadaan, itu perintah supaya kita selalu menjaga. Kalau di sini, kalau mau bimbang, mau takut, kita berkata seperti pujian nanti ya. Hanya dekat Allah saja aku. Nyanyikan dengan santai ya, dengan tepuk tangan. Kalau suaranya belum keras, tepuk tangannya yang keras dan sebaliknya ya. Ini lagu lama, kalau bagi yang muda-muda mungkin baru, tapi lagu ini sangat indah sekali ya. Hanya dekat Allah saja. Kurang tinggi Bapak. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tepuk tangannya lebih ditambah lagi. Pada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekarang jemaat yang menyanyi. Suaranya tambah lagi Bapak Ibu, supaya telinga kita mendengar, iman kita dikuatkan. Sekarang yang di atas, yang di bawah tepuk tangan saja. Hanya dekat Allah saja. Yang di bawah tepuk tangan saja. Daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak jemaat saja selama-lamanya. Jemaat saja dengan suara keras. Hadirat-Mu turun, menghibur yang susah, memberi jalan keluar bagi yang mengalami jalan buntu, menyembuhkan yang sakit, yang lemah. Dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Ayo sama-sama yuk. Lama-lamanya hanya dekat Allah saja. Daripada nyala keselamatanku. Lebih ditekan lagi, dialah gunung batu. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku.
kepadanya lah saja, tidak ada yang lain. Jiwaku, kembali kepada hadirat Tuhan. Jiwaku engkau harus tenang, hanya berharap, bersandar. Yesus, gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Nyanyikan dengan santai, nyanyikan dengan percaya. Hanya aku saja Daripadanya lah keselamatan. Hanya Dia, Gembala yang baik, yang batu kara yang teguh. Aku tidak akan goyah. Sekali lagi. Hanya dekat Allah saja Aku tenang daripadanya lah keselamatan. Hanya Dia kota batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ngomong sama diri kita sendiri. Tidak akan goyah selama-lamanya. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk, Bu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pak Roni, Pak Gembala sekeluarga ke Surabaya karena putranya yang ketiga Matthew melanjutkan kuliahnya di Surabaya untuk mencari tempat kos, dan sekalian mungkin kan akhir tahun kemarin belum ke Surabaya, jadi bagian pagi ini saya yang diberi tugas untuk menghandle. Saya akan melanjutkan pengumuman awal November ya tentang berita renovasi dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya sekali lagi mewakili dari gereja bahwa September, Oktober, November, Desember, bahkan awal Januari kita diumumkan terus tentang persembahan-persembahan Natal untuk tahun baru, lalu ucapan syukur yang baru-baru ini supaya kita menabur untuk saudara-saudara kita yang kena dampak banjir. Ya, sementara awal November saya memberanikan diri kesepakatan dengan teman-teman pengurus yayasan untuk mengumumkan perjalanan daripada unit pendidikan. Ya, waktu itu yang saya sampaikan yang pertama tentang yayasan ada rencana ke depan yaitu renovasi BP Elim menjadi kelas-kelas SD Widya Kirana. Ya, SD Widya Kirana kemarin itu ada lomba lomba Olimpiade Nasional ya. Ada 12 anak yang masuk. Ya, nanti besok tanggal berapa Sar? Tanggal Februari ya. Februari nanti akan berangkat ke Solo ya. Ada 12 anak itu mereka dapat juara matematika, ada yang IPA ya, dari anak kelas 1, kelas 2, kelas 3. 12 anak akan berangkat, tapi sayangnya yang 2 dari satu keluarga gugur karena mamahnya agak kurang menghargai kesempatan ya, sudah dapat juara di Kudus tapi lupa daftar ulang sehingga yang berangkat hanya 10. Ya, hari-hari ini Tuhan terus membuat namanya semakin dimuliakan lewat dunia pendidikan yang ada. Jadi bagian pengurus, bagian kita adalah meresponi perjalanan. Ya, bisa dibayangkan nanti anak-anak kecil-kecil dari Kudus berangkat hari Minggu nanti tanggal itu. Ada yang mulainya sudah jam 7 pagi, berarti malam minggunya sudah ada yang berangkat ke sana bersama dengan orang tua yang membawa mobil. Ya, itu berita gembiranya. Dan kemarin mereka pergi ke Balai Jagong untuk
diajari bagi-bagi berkat. Ya, sampai ada beberapa orang tua dari yang lain berkata, loh di Kudus ini ada SD Widya Kirana ya. Kalau begitu cucu saya, anak saya dorong untuk dari anak-anak dari cucu-cucu dari anak-anak saya biar masuk di SDWK ya. Jadi ini bagiannya dari dunia pendidikan yang terus ke depan. Ya, berita itu sangat membahagiakan untuk kita. Ya, kemarin saya umumkan bahwa tahap 1 itu untuk renovasi kamar-kamar, apa itu namanya ruangan-ruangan itu, dananya kan ada 105 juta. Tapi tawar-menawar akhirnya kemarin itu deal 98 juta. Pemasukan sampai tanggal 1 kemarin diumumkan itu ada 17.400.000, saya tulis 17 juta ya. Itu per 1 Januari. Kemudian nanti ke depan ini sudah sepakati tadi malam rapat yayasan pakai Zoom. Dari yayasan akan mengeluarkan 30 juta kan. Yayasan sudah tidak ada pemasukan lagi, wong tidak ada BP. Ya, tapi tetap nabur dari 17 ditambah 30. Kemudian ada donasi dikumpulkan selama ini ada 36 juta. Jumlahnya sudah 83 juta. 83 juta kalau kebutuhan kita untuk renovasi ruangan-ruangan itu 98 juta. Bagian kita terus akan beri persembahan kurang 15 juta untuk renovasi yang tahap pertama. Kurang 15 juta dan sekali lagi terima kasih dan mari kita bahu-membahu seperti yang disampaikan BL tadi, bicara saling menolong, saling memberkati, saling mengisi. Tinggal 15 juta kita harapkan untuk renovasi nanti dalam minggu-minggu ini sudah dimulai. Jadi ada kesibukan di ruangan BP bawah ini diganti dengan ruangan kelas-kelas SD Widya Kirana. Waktu itu juga saya umumkan tahap kedua terus berjalan, ada kebutuhan untuk sarana prasarananya. Sarana prasarana itu kan waktu itu 60 meja kursi untuk murid, 3 meja kursi untuk guru, 3 whiteboard, 3 buah almari, 3 buah komputer, 1 buah printer. Ya, dalam perjalanan persembahan-persembahan itu ada satu keluarga yang mulai memberitahu kami tentang akan mempersembahkan kursi untuk murid-murid. Ya, kami tidak tahu apakah bisa ditutup semua kursinya yang 60 kursi itu, saya tidak tahu, tapi ternyata sambutannya positif dari jemaat. Ya, ada yang tadi dari sisi uang, ada juga yang persembahan kursi. Jadi kita harapkan nanti sebelum kira-kira sebelum tahun ajaran baru ini sudah jadi, sehingga sangat menolong perjalanannya daripada dunia pendidikan yang ada di Yayasan Elim. Saya kira itu Bapak Ibu, jadi kesempatan ini saya sampaikan yang pertama didoakan, pilar-pilar terus berdoa karena Tuhanlah yang punya gawe, Tuhanlah yang punya semuanya ini. Ya, bagian kita adalah melakukan bagian kita sehingga rencana Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, refrennya saja, lalu kita akan bersama-sama terima doa berkat. Refrennya saja. Hanya Dia, ya, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang daripadanya lah keselamatan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja, aku tenang daripadanya lah keselamatan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak
akan goyang selama-lamanya. Aku tidak akan goyang selama-lamanya. Sekali lagi, aku tidak akan goyang selama-lamanya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, lewat ibadah raya pagi ini, Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami melakukan tanggung jawab kami, yaitu menjaga jiwa kami supaya selalu tenang. Jiwa kami harus selalu tenang, sebab kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, atau mendua hati, dua penyembahan tidak akan pernah bisa mendapatkan, memiliki, tergenapi janji-janji yang Kau sudah berikan kepada kami umat-Mu. Mampukan kami ya Bapa, lewat kasih karunia, anugerah kasih karunia yang begitu berlimpah-limpah atas kami. Sebab sebentar lagi kami meninggalkan tempat ini. Kami harus berhadapan dengan kenyataan. Tetapi kami telah dimerdekakan oleh firman-Mu, disangoni oleh firman-Mu, dikenyangkan, dipuaskan oleh firman-Mu, yang tertua sampai kepada yang anak-anak. Kirim para malaikat-Mu yang Kau janjikan, Mikael dan teman-temannya dalam kitab Nabi Daniel pasal 12. Ketika masa kesengsaraan itu datang, Tuhan mengirimkan Mikael bagi mereka yang nama-namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Tuhan, kami semualah termasuk umat-Mu yang nama-nama kami tertulis dalam kitab kehidupan. Pelihara kami, ya Bapa, biarlah kami boleh mengalami firman-Mu, mengalami Tuhan di dalam perjalanan di waktu-waktu yang kami lewati, di tengah-tengah pekerjaan, tengah-tengah pelayanan, di dalam dan di luar rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara pada kesempatan pagi ini sebelum kami pulang. Sudah menerima pujian penyembahan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah mendengarkan pengumuman-pengumuman. Dan sebentar kami bersama-sama akan meninggalkan tempat ini. Ya Rama Syakara Patakaya Syakara. Ya Rama Matakaya. Ya Rama. Biarlah kami selalu menjadi gadis-gadis yang bijaksana, sehingga bahwa lampu kehidupan kami terus menyala dan buli-buli kami terus penuh dengan minyak. Selalu kami penuh firman, selalu kami penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih pada pagi hari ini kami telah merayakan Sabat. Kami mengatakan bahwa hari Sabat ini adalah hari yang suci, hari yang kudus, hari yang mulia. Yesaya 58, hari kenikmatan Tuhan. Kami yang datang sendiri maupun dengan keluarga kami, sekarang mendapatkan bagian kami, yaitu Tuhan berikan kepada kami kendaraan kemenangan. Kau memberi kami milik pusaka Yakub, berkat gunung-gunung yang hijau, yang menghasilkan pohon-pohon kehidupan, buah-buah kehidupan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Milik pusaka Yakub itu menjadi bagian kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Termasuk yang pada bulan Januari ini merayakan ulang tahun pernikahannya. Sekian tahun telah berjalan pernikahan. Roh Tuhan terus menolong, menghibur, mendampingi sampai selama-lamanya pasutri dan keluarga tetap utuh. Kami menolak segala konsep-konsep perceraian yang hari-hari ini terus dilancarkan iblis kepada keluarga lepas keluarga.
Kami tolak itu selama-lamanya dari keluarga-keluarga kami atau yang sedang merayakan ulang tahun pernikahannya di bulan Januari. Mazmur 128, berkat atas rumah tangga itu, kuasanya turun atas kasih kekasih kami yang berulang tahun pernikahannya, atas kami semuanya. Terima kasih Bapak, jemaat yang dikasihi, terimalah berkat Abraham. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, membimbing engkau dengan rohnya yang sudah tinggal di dalam kita, bahwa rohnya itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan, tiap hari kita mengalami kemenangan lepas kemenangan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami terima berkat Abraham ini, segala kebaikan Tuhan, termasuk roh hikmat, roh wahyu, marifat, kekuatan, kesehatan, keharmonisan keluarga kami terima. Hidup kami selalu diikuti dengan kebajikan dan kemurahan. Kami pulang dari tempat ini, jiwa kami tenang, hati kami bergelori selalu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Bapak Ibu, besok Kamis jam 6:30 ada ibadah dewasa muda. Mari kita semua yang berjiwa muda, kita datang bersama-sama untuk beribadah. Amin, shalom, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Hanya dekat Allah saja, aku